Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera selalu kami ucapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional, yakni Bapak Fahrudin MM yang kami hormati, beserta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, kelompok 6 akan mempresentasikan terkait material recruitment planning. Sebelum pematerian ini dimulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Mbak Yati, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Mbak Vina. Langsung saja pematerian kita mulai. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang material recruitment planning atau lebih disingkat dengan MRP. Menurut pandangan Heiser dan Rende, MRP ini adalah suatu metode perencanaan yang bergantungan pada permintaan yang menggunakan daftar bahan inventaris perkiraan, penerimaan, dan jadwal produksi utama untuk menghitung kebutuhan. Material manajemen perencanaan bahan MRP ini adalah suatu metode yang digunakan dalam perencanaan produksi sebelum memulai proses produksi. Sebelum memulai proses ini, diperlukan perhitungan kebutuhan bahan yang harus dipenuhi. MRP dapat memberikan manfaat dalam mengetahui masalah kelebihan bahan yang akan datang sebelum memulai produk, dengan mengendalikan pembelian dari bahan pemasok. Dengan menggunakan MRP ini, perubahan dapat menghitung jumlah bahan yang perlu dipesan dari pemasok dan kapan pemesanan tersebut harus dilakukan. Dengan hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pandangan bahan dengan menghindari kelebihan stok yang tidak perlu. Baik, adapun syarat dan material recruitment planning, terdapat beberapa persyaratan dan asumsi yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan suatu MRP yang efektif. Yang pertama, tersedianya jadwal induk produksi yang penting dalam MRP. Jadwal induk produksi ini yang berisi tentang informasi, waktu, dan jumlah produksi yang harus diproduksi oleh MRP. Menggunakan jadwal ini untuk menghitung kebutuhan bahan baku yang diperlukan dan menentukan jadwal pembelian atas produk yang sesuai MRP memerlukan tersedianya struktur produk pada saat perencanaan. Yang kedua, memerlukan tersedianya struktur produk pada saat perencanaan. Struktur produk mencakup daftar bahan baku yang dibutuhkan pada setiap unit produk yang diproduksi. Dengan mengetahui struktur produk, MRP dapat menghitung kebutuhan sehari-hari berdasarkan jumlah dan komponen yang dibutuhkan dalam produksi. Yang ketiga, setiap item persediaan harus dimiliki identifikasi yang khusus penting untuk membedakan antara item persediaan yang berbeda dan memastikan pengelolaan persediaan yang akurat. Dengan identifikasi yang khusus, MRP dapat melacak dan memperbarui persediaan yang tepat, termasuk pengadaan dan penggunaan bahan baku yang terkait dengan setiap item persediaan. Yang terakhir, tersedianya catatan dengan persediaan merupakan persyaratan penting dalam MRP ini. Catatan ini mencakup informasi mengenai stok awal, penerimaan barang, serta penggunaan bahan baku dan persediaan yang tersisa dengan catatan yang akurat. MRP dapat melakukan perhitungannya yang tentang kebutuhan bahan baku, mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan persediaan, beserta membuat keputusan yang lebih efisien dalam perencanaan produksi dengan memenuhi persyaratan dan asumsi atas MRP. MRP dapat menjadi alat yang efektif dalam mengelola persediaan dan perencanaan produksi. Dengan bantuan MRP, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan persediaan,
mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya lanjut untuk pemateri nomor 2, akan membahas tentang material recruitment planning. Nah, di sini teman-teman, sistem MRP ini memiliki tujuan utama dalam menghasilkan data yang akurat dan benar. Nah, untuk mengambil tindakan dalam tahap produksi selanjutnya, seperti membatalkan pesanan, melakukan pesanan ulang, dan mengatur ulang jadwal produksi, ini meningkatkan untuk memperbaiki keputusan yang sebelumnya. Dapat 4 tujuan utama yang menjadikan karakteristik utama dari sistem RP ini oleh Eni pada tahun 1967. Yang pertama itu mengidentifikasi persyaratan material yang tepat pada waktu yang sesuai dengan mempertimbangkan jadwal produksi. MRP ini dapat menghitung dengan akurat jumlah dan waktu pengadaan bahan baku yang diperlakukan, ini untuk membantu organisasi dalam memecahkan ketidakseimbangan persediaan yang dapat menghambat kelancaran proses produksi. Nah, tujuan ini sangat penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan memastikan ketersediaan bahan baku yang sesuai dengan jadwal produksi. Nah, yang kedua itu menetapkan kebutuhan minimal untuk setiap material. Setiap item tersedia memiliki tingkat minimum yang harus dipertahankan agar produksi berjalan tanpa hambatan MRP ini. Nah, untuk mempertimbangkan tingkat persediaan minimum ini untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan pemesanan atau produksi ulang. Nah, ketika persediaan mendekati atau melebihi batas minimum, dengan menetapkan kebutuhan minimal MRP membantu mencegah kekurangan persediaan yang dapat menghambat proses produksi. Di sini ada fungsi dari material recruitment planning, ada 3. Nah, di sini ada 3 fungsi yang secara langsung terkait dengan materi MRP ini. Yang pertama yaitu pengawasan ketersediaan tujuan gitu. Untuk memastikan bahwa tingkat persediaan tetap berada di level minimum yang akan ditetapkan. Yang kedua itu penjadwalan produk. Tugasnya adalah menetapkan jadwal pembuatan atau pengelolaan komponen-komponen dalam menghasilkan produk aktif sesuai dengan jadwal produksi utama. Yang terakhir itu yang ketiga, pengadaan faktor pada penentuan jadwal pembelian komponen yang akan digunakan dalam proses produksi untuk membentuk produksi akhir. Adapun ciri utama material recruitment planning ini, dengan menggunakan MRP perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan persediaan, mengurangi risiko keterlambatan, dan menghasilkan efisien operasi. Mereka berikut ciri khas dari MRP, diantaranya yang pertama itu menetapkan kebutuhan material yang dapat tepat waktu untuk memenuhi jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang kedua itu mengatur kebutuhan minimum untuk setiap item melalui sistem persediaan yang akurat. Yang ketiga itu menetapkan pelaksanaan rencana pemerasan dan fund, menunjukkan kapan pesanan harus dilakukan atau dibatalkan. Jadi yang keempat itu melakukan penjadwalan ulang atau pembatalan jika kapasitas tidak memenuhi MRP, memberikan petunjuk untuk penjadwalan ulang, prioritas yang realistis untuk pembatalan pesanan jika diperlukan.
Yang terakhir ini mengurangi persediaan dengan melakukan pengadaan komponen yang dibutuhkan sesuai kebutuhan sehingga biaya persediaan dapat diterapkan. Adapun ciri utama material recruitment planning ini dengan menggunakan MRP perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan persediaan, mengurangi risiko keterlambatan dan menghasilkan efisien operasi. Mereka berikut ciri khas dari MRP, diantaranya yang pertama itu menetapkan kebutuhan material yang dapat tepat waktu untuk memenuhi jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang kedua itu mengatur kebutuhan minimum untuk setiap item melalui sistem persediaan yang akurat. Yang ketiga itu menetapkan pelaksanaan rencana pemerasan dan fund, menunjukkan kapan pesanan harus dilakukan atau dibatalkan. Jadi yang keempat itu melakukan penjadwalan ulang atau pembatalan jika kapasitas tidak memenuhi MRP, memberikan petunjuk untuk penjadwalan ulang, prioritas yang realistis untuk pembatalan pesanan jika diperlukan. Yang terakhir ini mengurangi persediaan dengan melakukan pengadaan komponen yang dibutuhkan sesuai kebutuhan sehingga biaya persediaan dapat diterapkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Langsung saja lanjut untuk pemateri nomor 3 yang akan membahas karakteristik material recruitment planning (MRP). Salah satu karakteristik utama MRP adalah bahwa sistem ini berorientasi pada produk. Hal ini berarti MRP menggunakan Bill of Material atau BOM sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan komponen, dan sub-hasil BOM menjelaskan struktur produk secara mengidentifikasi komponen pada yang dilakukan dan jumlahnya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk akhir dengan menggunakan informasi MOB. MRR dapat menghitung kebutuhan material yang spesifik untuk setiap item produk. 2. MRP berorientasi masa depan. MRP juga memiliki orientasi ke masa depan. Sistem ini menggunakan informasi jadwal induk produk JIP untuk menginformasikan kebutuhan komponen di masa depan. JIP adalah rencana produksi yang menggunakan jumlah dari jadwal produksi untuk setiap item produk dalam periode waktu tertentu. Dengan menginisiasi JIP, MRP dapat menentukan kebutuhan material masa mendatang dan merencanakan pemesanan material yang sesuai. Input material requirement planning terdapat. Terdapat 3 input utama dalam material requirement planning MRP yang meliputi 1. Jadwal utama produksi master produktor. Jadwal induk produksi MPS merupakan suatu penyataan yang menggambarkan produk akhir yang direncanakan untuk diproduksi oleh perusahaan manufaktur MPS. Mengakup informasi mengenai jumlah produk yang akan diproduksi, antara jangka waktu produksi. Dengan menggunakan MPS, perusahaan dapat merencanakan dan mengendalikan kegiatan produksi secara terencana untuk memastikan bahwa pesanan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. 2. Susunan produk. Bill of Material. Struktur produk atau Bill of
Material MBOM adalah gambaran tentang bagaimana komponen-komponen saling berhubungan dalam pembuatan suatu produk. Selama proses manufaktur, BOM menyajikan informasi tentang bahan baku yang digunakan, konvensi komponen, subvariasi, dan asumsies yang digunakan dalam produksi produk akhir. Struktur ini bisa diwujudkan dalam bentuk diagram atau format tabel. Yang ketiga itu informasi persediaan investor master F atau investor suatu record. Status persediaan yang memberikan data mengenai jumlah bahan baku dan produk jadi yang tersedia dalam sistem informasi ini mengaku persediaan aman atau minimum yang diinginkan. Informasi mengenai pengiriman barang, waktu pengiriman, lead dan ukuran pesanan atau launch size yang optimal rate dan tahun 2024. Proses material revenue planning, proses RRP melibatkan langkah-langkah awal bagaimana berikut. 1. Netting kebutuhan bersih, proses perhitungan kebutuhan neto untuk setiap periode dalam jangka waktu perencanaan. 2. Loading atau kualitas pesanan, penentuan ukuran optimal atau kualitas pesanan berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. 3. Off system atau rencana pesanan, penentuan jumlah pesanan berdasarkan kebutuhan bersih dikurangi dengan waktu ancang-ancang lihat tim. 4. Expoling penghitungan kebutuhan bruto untuk tingkat yang lebih rendah dalam struktur produk berdasarkan rencana pemesanan dalam MRP. Input ini digunakan untuk menghasilkan perencanaan kebutuhan material yang efisien dan efektif guna dari tahun 2026. Baik, kami ucapkan terima kasih dan banyak memohon maaf apabila ada salah tutur kata. Kami akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.